pencapaian yang telah saya lakukan di dalam kelas. Mungkin di sini karena di sini memang ruang lingkup saya sebagai wali kelas dan kompetisi ini berhubungan langsung dengan keadaan di kelas saya, jadi untuk pengisiannya sudah sering. Kemudian untuk kompetensi selanjutnya, mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas murid. Nah, di sini yang pertama poinnya membantu pengembangan kompetensi guru berdasarkan kebutuhan belajar yang dirumuskan dari persoalan pembelajaran yang terjadi itu sering. Kemudian menganalisis permasalahan pembelajaran rekan guru lainnya di sekolah itu juga sering. Kemudian membantu rekan guru mengembangkan diri itu alhamdulillah juga sering, karena di sini kenapa saya jawab sering, karena ketika dalam mengembangkan diri itu kami di sekolah tidak melakukan KKG mini tetapi mengikuti seminar atau webinar atau pelatihan secara daring yang mudah kami ikuti dan mudah kami akses sesuai dengan kami di sekolah kami. Jadi saya selalu mengajak rekan-rekan guru untuk mengikuti diklat secara daring. Kemudian kompetensi selanjutnya berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi kepemimpinan sekolah dan komunitas lain. Nah, di sini partisipasi rutin dalam kegiatan pengembangan diri di organisasi profesi atau komunitas terkait itu saya centang di belum saya lakukan. Kemudian mengambil peran dalam organisasi profesi juga belum. Kemudian berbagi praktik baik dengan rekan kerja. Kalau berbagi praktik baik itu jawaban saya sudah sering, karena segala sesuatu yang saya lakukan di dalam kelas berhubungan dengan mengajar, bagaimana cara saya mengajar di kelas itu sering saya perlihatkan kepada rekan-rekan guru yang lain sesuai dengan ilmu yang saya peroleh selama proses PGP ini. Kemudian kompetensi selanjutnya menunjukkan kematangan moral, emosi, spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Nah, di sini tiga poinnya saya beri centang dengan konsisten, karena memang kita sebagai seorang guru dituntut untuk mempunyai apakah moral, emosi, dan spiritual itu secara mantap ya. Itu adalah yang utama sebagai seorang guru ketika kita menjadi teladan bagi murid dan rekan-rekan guru lainnya. Nah, di situ semua centangnya adalah konsisten dalam diri saya. Kemudian untuk memimpin pembelajaran. Di sini ada kompetensi memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Nah, di sini ketiga poinnya saya beri centang dengan sudah sering saya lakukan. Nah, mulai dari merencana, mengatur, kemudian mewujudkan lingkungan yang merdeka belajar. Jadi kita dalam mengajar, mempraktekkan pembelajaran di dalam kelas itu saya selalu mengupayakan melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu jawaban saya sudah sering. Kemudian untuk kompetensi selanjutnya memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Nah, di sini dua poinnya saya beri centang belum saya lakukan. Selanjutnya kompetensi memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Nah, di sini yang pertama, kalau dalam hal mendorong semua guru untuk melakukan refleksi, itu sudah sering saya lakukan. Kemudian untuk memimpin proses refleksi semua guru untuk yang berkaitan untuk perbaikan kualitas proses belajar mengajar. Kalau untuk masalah memimpinnya, di sini belum saya lakukan. Tapi kalau untuk mendorong rekan-rekan guru yang lain, alhamdulillah sudah sering. Kemudian kompetensi selanjutnya melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Ini alhamdulillah sudah sering, karena saya sendiri juga membuat grup untuk peserta didik saya melalui grup WA. Jadi bagi peserta didik yang orang tuanya mempunyai
akses untuk WA itu saya gabungkan ke dalam grup peserta didik di sekolah saya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan anak didik itu saya sampaikan melalui grup WA, dan wali muridnya juga ketika menyampaikan sesuatu kepada saya langsung menanggapinya. Kemudian kompetensi selanjutnya memimpin pengembangan sekolah. Nah, di sini kalau untuk merencanakan program perbaikan, kalau sebatas rencana sudah mulai saya lakukan, tetapi kalau untuk kategori mengorganisasi dan mengarahkan itu belum saya lakukan. Selanjutnya, kompetensi melibatkan orang tua dan komunitas dalam pembiayaan dan pengembangan sekolah. Ini saya pikir karena ranah saya sebagai wali kelas, jadi saya lebih berfokus ke dalam kelas. Kalau ini kan sudah ke sebuah sekolah, maksudnya lebih ada atasan lagi di atas kita. Jadi di sini dua-duanya belum saya lakukan. Kemudian kategori memimpin manajemen sekolah. Nah, di sini untuk kategori memimpin manajemen sekolah, dari 2 kompetensinya, 3 poinnya masih belum saya lakukan. Mungkin hanya itu Bapak Ibu refleksi dari kompetensi apa yang telah saya lakukan dan belum saya lakukan selama proses IPP berlanjut, dan itu saya praktekkan selama ini di sekolah saya. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Leli. Tepuk tangan buat Bu Leli. Oke. Selanjutnya. Silakan. Siapa lagi ada resen? Terima kasih Bu Nurleli atas presentasinya. Di sini berdasarkan LK yang pernah Ibu isi ya di lokakarya pertama, alhamdulillah ada kemajuan saya lihat seperti yang di ini dalam mengelola stres, rasa marah dalam menghadapi murid itu dari sebelumnya dijentang di 1 dan 2 Pak ya. Ini saya lihat waktu presentasi tadi sudah di level ketiga. Itu artinya sudah ada perubahan ya. Setelah mempelajari modul KSE, kompetensi sosial dan emosional itu, alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa memanage emosional ketika berada di ruang kelas ya Bapak Ibu. Itu sangat luar biasa, alhamdulillah satu perkembangan yang sangat signifikan. Kemudian dia kayak ngerasa sendiri dia Mbak. Tapi suara ada.
yang di CGP yang didampingi oleh saya. Siapa mewakili? Ya, silakan. Ada? Siapa yang mewakili? Iban? Silakan Bapak Ibu yang dari kelompoknya Pak Basiran, 2 orang dipersilakan tunjuk tangan dulu sebelum menyampaikan. Berarti kalau nggak ada yang berani, kita tunjuk kepada dia. Siapa? Ada? Oke ya, kita tunjuk aja berarti. Saya mau dengar dari Bu Ira dulu. Baik, Pak. Oke, Saya silakan Bu Ira. screenshot dulu. Oke, udah kelihatan dari atas Bu. Ya, oke. Oke. Silakan Bu Ira. Ya. Baiklah, Bapak Ibu, ini akan saya coba presentasikan daftar kompetensi guru penggerak. Yang mungkin sebelumnya sudah diisi pada LK pertama, Pak ya. Ya, Di sini ada 4 kompetensi. Yang pertama kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Jadi di sini untuk menunjukkan praktik pengembangan diri yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi. Di sini ada beberapa item ini sudah sering dilakukan. Kemudian untuk pengembangan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas murid, di sini juga sudah sering dilakukan. Kemudian berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi kepemimpinan sekolah dan komunitas lain untuk pengembangan karir, ini juga sudah sering dilakukan. Untuk kompetensi selanjutnya, di sini menunjukkan kematangan moral, emosi, spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Untuk mengelola emosi dalam menjalankan perannya, ini sudah sering dilakukan. Kemudian untuk menggunakan prinsip moral dan menunjukkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berperilaku sesuai kode etik, ini sudah konsisten saya terapkan. Kemudian di kategori memimpin pembelajaran. Jadi di sini ada kompetensi memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Ada dari merencanakan, kemudian mengatur dan mewujudkan lingkungan kelas yang merdeka belajar, ini juga sudah sering dilakukan. Kemudian memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid, ini sudah mulai dilakukan. Selanjutnya, kompetensi memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Di sini mendorong semua guru untuk melakukan refleksi untuk perbaikan kualitas proses belajar mengajar, kemudian memimpin prosesnya, ini juga sudah sering dilakukan. Kemudian untuk melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah, ini mulai dilakukan. Jadi ada membangun komunitas empati terhadap orang tua untuk melibatkan orang tua sebagai pendamping belajar anak. Karena di sini kami kan berasrama, siswanya tinggal di asrama, tapi melalui grup dari di wali kelas kan ada grupnya, juga di sini sudah melibatkan orang tua apabila ada siswa yang mengalami kendala dalam belajar. Kemudian memimpin pengembangan sekolah. Untuk kategori ini
memimpin pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas sekitar sekolah. Ada dari merencanakan, kemudian mengorganisasikan, dan mengarahkan. Ini sudah konsisten karena saya sendiri masuk dalam manajemen sekolah. Kemudian untuk melibatkan orang tua dan komunitas dalam pembiayaan dan pengembangan sekolah, ini sudah sering dilakukan, dan ini waktunya tertentu, misalnya ada pada saat rapat orang tua. Kemudian memimpin manajemen sekolah. Untuk memimpin manajemen sekolah, memimpin pertemuan warga sekolah dalam menyusun visi sekolah dan program-program sekolah, ini sudah konsisten. Kemudian menyusun program sekolah, memantau program sekolah, ini juga konsisten saya lakukan karena saya sendiri masuk dalam manajemen sekolah. Demikian pemaparan dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan. Oke, terima kasih Bu Ira. Ini ada beberapa hal memang yang saya perhatikan dari yang awal itu sudah ada peningkatan. Ada juga yang stagnan. Stagnan itu artinya tidak berkembang begitu. Jadi tetap sama gitu. Ada beberapa poin yang sama. Tapi yang menariknya memang ini melibatkan orang tua. Ini menarik ini. Artinya di awal Loka 1 kemarin itu Ibu hanya menuliskan belum memulai. Ya, alhamdulillah untuk Loka 5 ini coba Ibu tadi sudah ada yang di 2 ya. Iya. Sudah ada mulai dilakukan. Ada nggak yang udah sering itu? Yang sudah sering untuk dengan orang tua. Poin-poin di mana yang sering? Bentar, Pak ya. Saya lihat peningkatan. Ada Pak. Di sini melibatkan, meminta masukan dari orang tua dan komunitas. Kemudian menyampaikan capaian positif dari sekolah. Ini sudah sering dilakukan yang terkait dengan orang tua. Oke, berarti di Loka 1 kemarin itu 1 saya lihat masih belum dilakukan. Tapi sekarang sudah ada peningkatan di 2 dan di 3. Ini sudah bagus sekali. Terima kasih Bu Ira. Semoga ini konsisten gitu yang masih mungkin di Loka 1 levelnya masih di 3, mungkin bisa konsisten nanti dinaikkan peringkatnya. Ada beberapa memang yang sama masih. Konsistennya ada beberapa sih yang sudah konsisten terus di awal. Di Loka 1 juga konsisten, sekarang juga masih tetap konsisten. Ada beberapa mungkin yang Bu Ira merasa ada penurunan? Kalau di penurunan untuk saat ini mungkin karena kegiatan sekolah pun lagi padat, kegiatan komunitas praktisi mungkin untuk saat ini agak karena kendala di waktu Pak, belum bisa terlaksana secara rutin seperti yang sudah kami programkan. Oke. Berarti itu saja mungkin terkendala dengan waktu. Oke, terima kasih Bu Ira. Sama-sama Pak. Oke, ya. Silakan Bu Radia, mungkin ada satu lagi dari Bu Radia. Baik Bapak Ibu, silakan. Pak Hendro, Bu Nana, Bu Aina. Siapa yang berani? Siapa? Ayo. Saya rekam layar. Ya, dia swing. Coba yang lain. Bu Nana, Bu Ainal, Bu Linda. Siapa di antara bertiga yang mau mencoba membagikan apa yang barusan sudah di checklist, dicentang? Nggak apa-apa, Bapak Ibu nggak usah ini sekali. Ini kan kita hanya melihat ada nggak perkembangan gitu. Kalau tidak ada perkembangan itu berarti ruang untuk kita mendampingi ke depannya akan lebih banyak gitu. Nggak masalah. Yang penting ya, share saja, di-share.
Silakan Bu Nana. Nah, Bu Nana, silakan Bu Bu Nana. Nana, Bu Linda, saling pandang-pandangan. Baik, Nah, silakan Bu baik. Linda, silakan. Siapa, Bu Linda atau Bu Nana? Bu Nana. Oh, Bu Nana. Silakan share screen, Bu Nana. Sebentar Pak ya. Ya. Hai, Pak. Ini sudah buka. Ini. Kak, nyoyo kalau itu buka Ya. mana lagi? Aduh apa? Buka ya, Lai? Ya? Ya. Ya. Ha, titik ha. Ha, Hmm. share. Nah, share. Cari nak? Oh, Mbak Yan. Ya. Nyo. Okey, jendela. Ha. Pilih je yang ha. Bagikan. Aduh, nggak ada Pak Isa. Kakak. Sudah, silakan Bu Nana. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kategori mengembangkan diri dan orang lain, kompetensi menunjukkan praktik pengembangan diri yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi, melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, itu sudah sering saya lakukan, meminta umpan balik dari murid, sering saya lakukan, meminta umpan balik dari rekan guru juga sering, menganalisis kelebihan dan kelemahan diri juga sering, membuat rencana pengembangan diri itu selalu saya lakukan konsisten, walaupun hasilnya kurang memuaskan. Mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas murid, facilitating, coaching, mentoring, membantu pengembangan kompetensi guru berdasarkan kebutuhan belajar yang dirumuskan dari persoalan pembelajaran yang terjadi, itu sering dilakukan. Menganalisis permasalahan pembelajaran rekan guru sering dilakukan. Membantu rekan guru mengembangkan diri selalu konsisten saya lakukan karena guru saya selalu ingin menjadi perubahan dalam mengembangkan dirinya. Berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi kepemimpinan sekolah dan komunitas lain untuk pengembangan karir, berpartisipasi rutin dalam kegiatan-kegiatan pengembangan diri di organisasi profesi atau komunitas terkait, itu sering dilakukan karena adanya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah sering dikaitkan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Mengambil peran dalam organisasi profesi sering, berbagi praktik baik dengan rekan kerja, alhamdulillah sering saya lakukan, menunjukkan kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik, mampu mengelola emosi dalam menjalankan perannya, sering dilakukan, menggunakan prinsip moral dan menunjukkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu selalu kita lakukan karena kita beragama Islam ya. Berperilaku sesuai kode etik sering dilakukan. Memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Merencanakan lingkungan kelas yang merdeka belajar sering saya lakukan. Mengatur lingkungan kelas yang merdeka belajar sering dilakukan, konsisten dilakukan. Mewujudkan lingkungan kelas yang merdeka belajar konsisten dilakukan, memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid, memandu pertemuan untuk melakukan perbaikan desain pembelajaran dan peningkatan praktik pembelajaran untuk menumbuhkan kegemaran belajar murid sering dilakukan, memandu pertemuan untuk peningkatan praktik pembelajaran untuk menumbuhkan kegemaran belajar murid sering dilakukan, memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid, mendorong semua guru untuk melakukan refleksi untuk perbaikan kualitas proses belajar mengajar sering dilakukan karena saya sering melihat setiap kelas melakukan refleksi itu dan guru pun mau melakukannya. Memimpin proses refleksi semua guru untuk perbaikan kualitas proses belajar mengajar, alhamdulillah sering dilakukan. Melibatkan orang tua sebagai pendamping
sumber